maupun bisa balik. Tidak maju. Yang lain. Yang lain itu enaknya kan kalau mau dia punya komitmen yang kuat juga terhadap menatap korupsi, cukup dia angkat kabinetnya yang bersih, selesai. Terutama misalnya kalau mau kuat juga gregetnya ya Kapolri sama Jaksa Agung juga yang kita letakkan gitu kan. Ini kan normalitas saja sebenarnya kita per-KPK itu. Secara formal undang-undang sebenarnya kedua orang itu. Nah kalau dua institusi itu nggak bisa dibenahi ya repot kita. Nah ini yang menarik ini. Ini kalau udah melihat begini bahwa realitasnya pesaing Jokowi relatif tidak ada nampak terlalu prospek untuk melawan Jokowi. Ini bagaimana nih apa partai lain tertahan dulu kena bilang ya enggak lah mas, maksud saya begini, ini enggak bagus juga kelakuan kita ini. Semua orang sekarang merapat ke Jokowi, menyebalkan untuk sekarang. Iya, politik yang bagus itu kita perlu presentasi gagasan-gagasan segar. Gimana kalau semua merapat itu bisa pemilu aja kita besok bukan Jokowi presiden itu ya pilpres iya ya batas tidak pilpres saja ya tidak juga lah. Jadi menurut saya partai-partai ya kalau mau bermartabat nah apa kalau anda merasa bahwa masih ada celah gitu ya untuk walaupun waktunya tak mengatakan kita terkondisi dengan situasi yang sebenarnya tidak ideal ya kita cuma punya 2 bulan, dan menurut saya udahlah tetap harus ditantang supaya kita melihat keluar itu. Nah bayangkan kompetisi itu loh, satu Real Madrid lawannya Persib Bandung. Ya ini cara saya itu menurutnya. Ya kalau saya ya pribadi lebih baik aturan sama fokus saja ke KPK, karena KPK masih dibutuhkan. Lalu nanti kalau situasi bangsa ini normal, ini kan jangan tidak normal, jangan abnormal, maka kita membutuhkan KPK untuk menjadi pengawas bagi pemerintahan ini. Ya kerja ke depan memang tantangan dan Abraham Samad sudah menolak dijadikan wakil presiden. Nah saya berharap dia setia dengan kata-kata itu penting. Nah kerja menolak Prabowo. Ya, tapi kan kita berharap menolak yang lain. Fokus pada KPK. Ya, yang dibutuhkan adalah kalau saya dibutuhkan kita itu butuh figur wakil presiden seperti Hatta. Kita butuh seperti Hatta. Karena Jokowi itu kan seperti Soekarno. Dia dekat dengan rakyat, turun ke rakyat. Tetapi butuh administrator yang ulung. Dan administrator yang ulung itu juga butuh orang yang paham ekonomi, tapi juga paham birokrasi. Maka wakil presiden itu harus menjadi penjaga gawangnya. Nah ini yang kita cari. Karena pasti Jokowi itu nanti akan menghibur rakyatnya, memberi harapan. Karena memang dia simbolnya seperti dari Afrika. Maka dicari pemimpin, wakilnya yang betul-betul administrator. Administrator itu orang seperti Hatta, yang jujur, yang tegas, yang tidak kompromi, yang anti korupsi. Sehingga figur Hatta ini harus kita cari di Republik ini. Saya kira ada, tapi juga yang betul-betul orang yang memahami administrasi birokrasi. Maka figur-figur model Hatta itu yang harus kita cari. Entah sipil atau militer terserah. Tapi ada nggak seperti itu? Saya rasa ada. Terus mengenai yang kedua, saya rasa demikian. Ya ada lah orang menggunakan isu sara, tapi suara itu lama-lama tidak pasti juga rasional aja. Biar aja lah. Seperti anjing menggonggong kabilah Belanda. Jadi tidak usah direspon, tidak usah dibesar-besarkan, karena rakyat akan profesional dan akan menerima kita. Yang penting adalah, karena kalau kita bicara pemimpin di Indonesia itu negara konstitusi. Negara konstitusi memberi ruang setiap orang berhak untuk dicalonkan dan tidak untuk memilih dan dipilih. Itu konstitusi. Jadi konstitusi juga bicara tentang tidak mengenai diskriminasi. Maka kita negara konstitusi, negara Pancasila, negara yang berdasarkan kepada demokrasi, maka biarkan mekanisme rakyat yang akhirnya menentukan pilihannya. Itu ya Pak. Ini menarik ya, karena semua demokrasi itu kesetaraan
sendiri. Jadi boleh ngomong dan berdiri. Nah ini yang saya kira menariknya dari demokrasi dan ruang publik. Justru kalau mereka tidak didapatkan tempat untuk bersuara, tidak bisa mengeluarkan undang-undangnya dan pendapatnya, justru itu yang menjadi masalah. Itu realitas yang kita terima bahwa Indonesia itu beragam dan juga banyak juga ya yang masih seperti itu, atau juga menggunakan kekerasan itu juga ada. Ini realitas yang kita terima. Justru dengan demokrasi kita jadi tahu sebetulnya persoalannya di mana. Dan kalau kita lihat sebetulnya ini evaluasi juga gitu ya. Ini Romo Ben ini dialognya sama teman-teman yang wajar, itu nggak perlu dialog sama teman-teman yang mungkin nggak perlu salah itu jawabnya. Dengan yang kelompok itu justru. Tapi inilah demokrasi itu lebih kuat. Jadi kita tahu di mana persoalan kita. Gitu. Dan saya yakin juga bahwa ya seperti yang di Jakarta, kalau kemudian di Jokowi Presiden kualitasnya sebelumnya adalah triple minoritas, sudah Cina, itu luar Jawa, gitu ya, Kristen tua, gitu kan. Nah ini akan jadi realitas, ya. Itu Indonesia seperti itu. Jadi ini saya kira proses yang ini dan dimana dalam demokrasi, saya itu tidak perlu dikhawatirkan, yang dikhawatirkan adanya kerja. Tapi kalau bersuara, saya kira itu harus dihargai, gitu ya. Nah kemudian yang kedua soal Jokowi dan Camat tadi, memang ini yang ini. Tapi ini kan dua hal berbeda sebetulnya. Sama dan KPK ini kan berbeda penindakan, gitu ya. Sementara Jokowi nanti fokusnya pada pencegahan, penciptaan sistem, menciptakan governance, mencegah orang untuk melakukan korupsi. Jadi kalau udah dikasih tahu Jokowi masih nakal, ya udah KPK nanti. Kira-kira seperti itu skenario ini ya, kerangka berbeda mereka seperti itu. Jadi ini dua lembaga yang sebenarnya akan sangat saling membutuhkan, gitu. Dan atau apakah ini enggak, tapi itu semestinya dua-duanya mesti kuat, gitu. Tindakannya juga kuat, tetapi juga pencegahannya juga sama kuatnya. Nah, kalau kemudian bagaimana dengan kasus korupsi yang jadi partai politik? Nah ini realitasnya semua partai juga, mana ada partai yang jadi korupsi, gitu. Banyak partai juga terlibat korupsi. Masalahnya bukan lagi pada partai mana yang terjadi korupsi, karena semua ada terlibat korupsi. Tapi bagaimana sikap partai menghadapi, merespon sebenarnya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh para kadernya. Jadi beberapa hari ini saya kaget ya, itu banyak orang gitu ya. Tiba-tiba ICW ini siapa gitu, saya nggak pernah bikin laporan, tetap saya udah nggak ICW lagi barusan gitu ya. Jadi bulan ini saya sudah Maret ini saya sudah bukan koordinator. Tapi saya masih ketemu banyak orang gitu. Jadi ICW ini siapa? Rupanya memang ada beberapa orang-orang. Jadi mungkin mereka ambil data-data itu lalu kemudian dikompilasi, lalu dan itu seakan itu juga laporan ICW gitu ya. Ada problem soal metodologi, soal etika penelitian gitu. Kalau ambil data ya